Ad-darbu yang fa'uhum, satu pukulan bisa memberi manfaat kepada anak itu. Wal ilmu yarfa'uhum, ilmu yang mengangkat derajat mereka. Laulad darbu ma qara'u wa ma katabu. Andai kata kita tidak dipukul, kita nggak bisa membaca kitab. Saya ingat kenapa saya bisa membaca kitab. Saya sekarang itu ingat disuruh ngi'rab fi'lu amrin mabniun ala sukun, kurang al-muqaddarnya, dicewer. Sehingga sampai sekarang saya ingat kalau nerangkan santri ini fi'lu amrin mabniun ala sukun al-muqaddar, langsung ingat dipukul, dicewer. Coba gak ada hardikan yang tidak hafal berdiri satu kaki, kita tidak mungkin menghafalkan itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, af'ala yuf'ilu if'alan. Tidak mungkin kita hafal kalau tidak ditakut-takuti itu. Makanya laulal makhofatu kana nasu kulluhum. Andai kata tidak ada ketakutan dari seseorang, tidak takut pada gurunya, nanti berimbas pada ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun thariqah, termasuk Naqsabandiyah yang saya tahu, adab dengan seorang guru itu harus seperti adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Laulal makhafatu kana nasu kulluhum syibhul bahaimi la ilmun wala adabu. Coba kalau nggak ada ketakutan, kita seperti binatang. Sehingga kalau kita ini mendidik anak tanpa ditakut-takuti, itu kadang-kadang ya susah juga kita. Dia akan liar. Sesuai dengan HAM, hurriyatul fikr, hurriyah, kebebasan atau liberal. Tapi lupa bahwa liberalisasi itu harus diikat dalam satu norma-norma agama yang itu. Saya kira ini tugas daripada kita semuanya dan kesepahaman daripada stakeholder, ya, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Memang pesantren itu punya budaya yang unik. Tapi insya Allah kita tidak kemudian mengapologi seenaknya kita memukul boleh, tapi harus dilandasi rahmah. Karena kalau memukul dengan kekejaman, kekerasan, amarah, itu pasti hasilnya tidak sama, Pak. Oleh karena ini tradisi pesantren ini, ya kita ada HAM, ada perlindungan anak, kita respon. Tapi responnya itu harus sesuai dengan atau disandingkan dengan norma-norma yang ada. Saya kira itu tambahan dari saya sekaligus bantu kesimpulan Pak Moderator. Hadanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua narasumber pada siang hari ini. Alhamdulillah, satu demi persatu pemaparan dari narasumber sudah kita dengarkan baik-baik. Yang tadi diakhiri oleh beliau Dr. Ki Haji Ahmad Siddiq. Beliau sedikit menyetir sebuah syair. Beliau menyampaikan, wala tahzananna bisibyani induribu waddarbu yabra'u wa yabqal ilmu wal adabu. Jangan bersedih jika seandainya ada anak-anak yang dipukul karena pendidikan, karena dipukul itu bisa sembuh, bisa hilang, akan tetapi yang akan tetap ada itu adalah ilmu dan perilaku. Mari selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini narasumber kita yang pertama, beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Haji Fajaran MPD. Ada dari DP 3KB atau KPAI, ada dari Dindikpora, ada dari Polres Brebes yang diwakili oleh Kasat Intelkam. Untuk termin pertama, sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan dengan cara menyampaikan pertanyaan didahului oleh nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Monggo, monggo 1, 2, nggih. Perempuan mungkin 1, nggih. Ya, monggo yang pertama
Bapak Sulhi Aziz. Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah pengikut KPAI dan pengikut HAM cocok karena nama saya Sulhi, Pak. Ya. Tapi saya keras, Pak, karena Sulhi itu namanya damai artinya. Tapi keras, Pak. Ya. Saya dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 mau saya. Yang ingin kami sampaikan, pertama saya mengapresiasi kegiatan hari ini karena setidaknya bisa memberi pencerahan kepada teman-teman di tingkat lapangan ketika menangani santri. Saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Amak, bahwa justru yang paling penting dari pertemuan ini justru SOP. Tapi saya kira menunggu SOP tidak tahu kapan jadinya. Saya punya keyakinan, jangan-jangan sampai kiamat kurang 2 hari juga masih belum ada SOP-nya. Nah ini kiamatnya masih lama, Pak. Ya kalau kurang 2 hari kayaknya belum ada. Oleh karena itu saya kira mungkin perlu ada apa ya, gambaran pencerahan dari KPAI, dari Dignas dan kepolisian yang setidaknya nanti bisa membantu teman-teman di belakang itu ketika menangani santri dan siswa. Tadi disampaikan ada di sini ada atau batasan tadi, batasan tindakan preventif maupun hukuman yang boleh dilakukan oleh kami ini lembaga yang tadi tidak melanggar terhadap perlindungan fisik dan perlindungan psikis, salah satunya adalah verbal. Saya sendiri nyuwun sewu, Bu, saya ini guru, saya itu kalau ngomong kotor itu sama anak itu kotor, Pak. Dan mungkin ini dianggap sebagai pelecehan. Salah satunya begini, ketika ada anak putri dinasihati nggak mau belajar, nggak mau, kalimat saya begini, Bu, mohon maaf tapi ini contoh, kamu ini mau jadi pelajar atau mau jadi pelacur? Nah kalimatnya itu, mau jadi pelajar atau pelacur, walaupun saya kira kita semua ini juga pelacur. Saya kalimatnya jelas, pelajar atau pelacur. Lah ini kira-kira kalimat saya, kalau saya, tapi sekarang udah nggak, jarang itu karena takut itu ya, jarang ngomong begitu. Itu masuk kategori pelanggaran bullying, tak psikis itu tadi, verbal itu loh, verbal. Kalau bodoh insya Allah saya jarang ngomong bodoh, tapi kalau pelacur hampir sering itu. Pelacur apa pelajar? Karena mirip kalimatnya itu. Ya. Kalau kamu berangkat sekolah di dalam tepak itu bawanya tidak pulpen, tidak pensil, tetapi bawanya cermin dan lipstik, nah berarti kamu profesinya ganda sebagai pelajar sekaligus gitu, Bu. Saya ngomong begitu. Loh, masa berangkat sekolah bawanya lipstik, kan ya enggak toh, itu kan mau dodolan, oh, Bu ya. Nah ini kan nandes itu loh. Tetapi saya kira dalam rangka apa? Supaya mereka jerah itu. Nah, terus berikutnya begini, anak-anak ini sekarang yang lagi hangat di lapangan ini, teman-teman juga segera merasakan BP dan kesiswaan itu kalau berangkat sekolah itu harus dioprak-oprak. Kalau ngoprak-ngoprak bawahnya itu gitik gitu loh, gitik lah, pecut itu lah, itu kalau digitik tok pintunya brak mereka tidur. Yang digitik harus badannya gitu, baru bangun terus berangkat sekolah. Kadang hanya bangun terus pindah kamar itu lah, ini kan repot ini. Nah ya gitu, mutasi lah itu sekali. Nah, besoknya lagi seperti itu lagi, besoknya lagi seperti itu lagi. Kan mendidik kan juga ada sabarnya, Bu, karena kami juga manusia. Lah dalam batasan apa? Jadi sekali lagi nanti mohon diberi batasan-batasan dari pihak KPAI, dari pihak Komnas HAM atau dari pihak polisi. Kalau Pak Fajrin saya kira ya enggak ya Pak, orang Kemenak ya amin saja lah gitu ya. Atau setidaknya begini, kami membaca ada PP nomor 74 tahun 2008 itu, yang di dalamnya adalah perlindungan terhadap profesi pendidik dan pengajar. Nah, pertanyaan saya,
itu bisa nggak dijadikan SIM bagi kami? Karena kalau pakai SIM berarti kan ada kewenangan untuk melakukan itu dan aman. Karena itu dalilnya adalah perlindungan terhadap guru dan pendidik ketika melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemberian sanksi. Jadi intinya beginilah, kami ingin diberi batasan. Jadi batasan apa tadi itu pelanggaran HAM, baik yang tadi pelanggaran terhadap fisik maupun psikis atau verbal tadi, sampai sebatas mana tadi. Kalau ada kasusnya seperti itu di pesantren, adakah tadi itu apa kekebalan hukum yang bisa dipakai oleh kami? Dalam hal ini adalah SIM tadi. Kira-kira ada nggak SIM-nya untuk pendidik dan pengasuh ketika melakukan itu? Sambil menunggu SOP yang tadi saya punya keyakinan sampai kiamat kurang 2 hari belum terbit, ini saya kira perlu diperjelas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pertanyaan masih hangat langsung dijawab saja nggih, nanti kalau dikutumpuk malah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di awal itu nanti lupa. Ya tadi pertanyaan dari beliau Bapak Dr. Andes Sulhi, Kepala Madrasah MA Al-Hikmah 2. Beliau tadi menanyakan batasan-batasan tindakan yang dilakukan oleh pendidik, baik itu tindakan verbal atau tindakan perbuatan, itu seperti apa. Dan yang kedua, apakah ada aturan normatif yang mana itu sebagai SIM yang melindungi Dewan Guru supaya tidak ditilang ketika melakukan tindakan yang sifatnya itu terkesan seperti kekerasan baik verbal ataupun perbuatan. Oke, dimohon kepada Bapak Suhermanto, Kepala Satuan Intelkam dari Polres Brebes, kemudian Ibu Juwita dari Dindikpora, dan Ibu Lili Hidayawati dari Komisi Perlindungan Anak untuk berkenan menjawab. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan terkait dengan yang disampaikan beliau narasumber juga guru kami. Ini baru terpikirkan kepada saya. Memang di pondok pesantren ataupun di istilahnya yayasan-yayasan tertentu itu pasti ada tradisi tertentu. Dan waktu kecil saya pun sama. Ketika kami tidak melaksanakan perintah guru, tentunya ada sanksi, baik itu sanksi dalam bentuk hukuman secara fisik ataupun sanksi dalam bentuk lain. Namun dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya modernisasi seperti saat ini, tentunya berbeda. Dan ketika dulu saya waktu kecil, ketika saya tidak dicambuk sama guru saya enak-enakan, saya elek-elekan, dalam arti seperti itu. Kami mengapresiasi ini gagasan dari para narasumber, mungkin ke depan harus diberikan SOP ataupun MOU untuk sebagai payung hukum kepada para pendidik, dalam hal ini guru lah, terkait dengan aturan hukum ataupun payung hukum kepada pendidik terkait dengan pembelajaran kepada siswa. Itu mungkin nanti akan disampaikan rekan kami Bu Yosi, Kanit PPA. Monggo kami persilahkan. Yang lebih memahami Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan saya meneruskan yang disampaikan oleh Bapak Kasat Intel berkaitan dengan batasan mana yang bisa dilakukan oleh para pengasuh di pondok pesantren, karena memang kaitannya ini dengan anak-anak yang memang anak-anak itu dilindungi oleh undang-undang, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan memang kalau tradisinya di Ponpes ya pasti seperti itu, karena anak sebanyak itu tidak mungkin akan nurut
mudah begitu aja. Saya memaklumi itu. Nah, untuk batasan-batasan mana yang memang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, dari verbal dulu. Dari verbal, contohnya kalimat yang tadi disampaikan, pelacur. Mohon jangan pernah katakan kalimat pelacur lagi. Karena begini Bapak, karena begini, mohon maaf. Memang kadang kita sebagai orang tua itu ya pasti akan merasa karena kalimat pelacur atau kalimat bodoh, kalimat bego atau kalimat kamu ini anak sial gitu yang dikatakan terus menerus itu akan menimbulkan secara psikologis mental anak ini menjadi down. Dia tidak menjadi anak yang percaya diri gitu. Memang tradisi di sini kan ya bagus lah, menurut saya pesantren itu memang bagus luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di negeri yang sopan santunnya, adat istiadatnya itu benar-benar diterapkan. Namun kalau bisa kalimat-kalimat yang secara verbal seperti itu jangan disampaikan, karena ini kalau si anak ini akhirnya menjadi down itu kemungkinan orang tuanya yang tidak terima itu. Nah, yang kedua, batasan mana secara psikis? Kayak tadi yang disampaikan, kalau dibangunkan tidak dipecut dia nggak bangun. Sama Pak, anak saya juga gitu Pak. Namun kita tahu batasannya. Bagaimana supaya ketika kita itu melakukan, bukan mukul ya, tapi melakukan membangunkan dengan agak keras, tidak menimbulkan luka fisik. Tidak menimbulkan luka fisik. Karena ketika menimbulkan enggak apa-apa Pak. Karena kalau meninggalkan luka fisik, terus orang tua enggak terima, atau si anak ini mengadu-adu kepada orang tua enggak terima, dia melakukan visum, dokter bisa membaca hasil visumnya ini yang menjadi dasar untuk kami untuk melanjutkan ke proses hukum gitu. Tadi kan disampaikan PP 78 tahun 2008 bisa nggak untuk menjadi payung hukum atau apa tadi? Oh, jadi SIM ya. Kalau sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa Pak, ada batasan-batasannya bisa. Yang penting Bapak, Ibu yang menjadi pengasuh pondok pesantren ini tidak melakukan kekerasan fisik yang meninggalkan jejak, yang menimbulkan luka. Dan tadi disampaikan kebanyakan yang terjadi di pondok pesantren itu adalah kekerasan anak dengan anak. Nah, yang kami tangani kemarin kan seperti itu Pak, anak dengan anak gitu. Nah, kalau bisa, menurut kami yang ada di unit perlindungan anak dan perempuan, kalau bisa sebelum kasus ini mencuat atau kasus ini sampai ke ranah kami, diusahakan untuk bisa dipanggil dulu orang tuanya, dimusyawarahkan dulu, supaya tidak berlarut-larut menjadi proses hukum yang berkepanjangan. Karena ini kalau boleh saya sampaikan, orang tua dari si korban ini tidak mau atau tidak bisa kami laksanakan diversi, tidak musyawarah untuk anak melalui diversi itu tidak sepakat di tempat kami. Yang nantinya di kejaksaan, diversi itu juga harus dilakukan. Diversi ini tujuannya kan untuk mengedepankan kepentingan anak, karena anak itu kan punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sudah kami laksanakan diversinya, namun ternyata tidak ada kesepakatan sehingga kami lanjutkan prosesnya ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan pun sama akan dilaksanakan diversi terlebih dahulu. Kalau memang berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil akan dilaksanakan lagi diversi di tingkat pengadilan sebelum diputuskan oleh hakim.
Jadi kalau menurut kami yang ada di unit PPA, karena kami banyak sekali menangani kasus-kasus kekerasan anak, baik kekerasan fisik ataupun seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, memang guru BK, terutama guru BK ini lebih sering memberikan sosialisasi terhadap anak didiknya, lebih sering intens untuk bertemu dengan anak didiknya, memberikan solusi. Jadi ya memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, ataupun perbuatan persetubuhan yang mau tidak mau harus diakui karena era globalisasi, si anak ini karena setiap hari memegang HP, dan HP ini adalah mudah sekali untuk diakses, banyak kasus persetubuhan yang dilakukan anak dan anak pada saat usianya masih 13 tahun, 14 tahun. Nah, ini kan kalau bisa pada saat di sekolah selalu guru BK ini punya waktu untuk memberikan sosialisasi terhadap anak supaya anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan akhirnya itu berhadapan dengan hukum. Demikian ya Pak, kira-kira yang bisa kami sampaikan, batasan-batasannya itu yang penting tidak meninggalkan jejak Pak. Tidak melukai, nggih, tidak melukai. Seorang suami ketika melihat tanda-tanda istrinya khusus, maka diingatkan secara lisan, dia mau nanti berikutnya boleh memukul, tetapi yang tidak melukai dan tidak mematahkan dan meremukkan tulang belulang. Betul, betul itu, seperti itu Pak. Karena kebanyakan kalau hal itu menimbulkan luka atau menimbulkan orang tua ini yang biasanya yang tidak terima orang tua dari si anak. Barangkali dari Ibu. Iya, intinya saya dari PPA juga Pak. Intinya sama-sama Bu Yosi, kita sering bekerja sama nggih Pak. Itu berarti namanya ibaratnya Bapak itu kayak, oh kok saya dibully apa di mana loh Pak, itu psikis ya Pak, nanti dia terngiang-ngiang Pak, ingat terus, dia bisa menyendiri gitu. Nanti trauma juga ya, nanti kita tanyakan ke psikolog ya Pak, saya kebetulan juga di sini bawa psikolog, nanti secara psikologis itu seperti apa. Monggo Mas Jul Pak bisa menjelaskan. Mohon izin untuk sedikit bercerita, menyampaikan sedikit. Apunten, saya Muhammad Zulfa Nurhilmi, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Hak Anak. Di sini untuk masalah yang tadi disampaikan sama Bapak, batasan mana sih? Kalau saya hanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Bu Kanit dan Bu Lilik, bahwasanya semua itu ada, yang penting tidak terluka. Tapi saran saya sebagai orang yang pernah belajar psikologi, saya bukan psikolog, saya sarjana psikologi. Saran saya, ketika jenengan itu pakai fisik yang disampaikan sama Bu Yosi tidak menimbulkan bekas atau luka, saya kira dari Bapak atau Ibu yang ada sini, kita bermain dengan mindset ataupun doktrin dan bermain dengan alam bawah sadar kita. Ketika ngeplak, istilahnya ngeplak ya Pak ya, nah tangannya Bapak Ibu jenengan itu juga bisa disisipkan dengan doa. Nah dari situ akhirnya alam bawah sadar anak itu akan bermain juga. Jadi secara psikologis pun anak ketika dikeplak itu bisa menjadi, oh ketika saya dikeplak ini ada salah dan harus ada perbaikan. Semakin kita mengerasi anak, semakin kita keras, tidak semua anak akan jadi lebih baik. Tidak semua anak jadi lebih baik, apalagi dengan sebutan-sebutan yang tadi jenengan sampaikan, pelajar atau bukannya apa-apa. Takutnya jenengan kan insya Allah lebih kuat di agama. Saya sering bolak-balik dulu zaman sekolah itu,
ucapan adalah doa. Yang ditakutkan seperti itu juga, Pak. Itu juga akan mempengaruhi mindset dan hatinya anak-anak ini. Wah, nyung di sepatan ini Pak Ustadz jadi yang ngomong bukan saya lah ya. Itu yang ditakutkan seperti itu juga mindsetnya. Dan saya pun alhamdulillah berawal dari salah satu korban bulian juga, berawal dari salah satu pemaksaan doktrin dari orang tua juga, bahwa sesuatu itu tidak perlu dilakukan secara kekerasan fisik saja, tapi pendekatan ke anak via ucapan yang lebih halus, lebih masuk akal dan lebih ke alam bawah sadar kita, itu juga akan bisa membangkitkan semangatnya si anak. Karena saya berawal dari kon bisa sinau beli, kon kayung mangane enak nemen ya, besok bisa nyabet gawe beli. Nah, dari kata-kata ini tidak semua anak bisa mencerna untuk kita lebih baik. Ada yang menganggap itu di bapak nenyong ngece nemen ya. Ada yang menganggap saya akan membuktikan bahwa saya bisa lebih baik daripada bapak saya. Itu yang harus dipahami, bahwa setiap anak, setiap individu tidak semuanya sama. Mungkin bapak ibu BK yang di sini atau kesiswaan di sini pasti kan sudah pernah mempelajari ataupun pernah mendapatkan ilmu tentang itu, bahwa mindset kita, mindset guru-guru kita itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih halus. Mindset doa, mungkin kalau pondok pesantren mungkin lebih doanya lebih kuat gitu Pak daripada saya yang di luar pondok pesantren. Itu ucapan adalah doa, ini yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi anak yang lebih baik, menjadi generasi yang lebih baik, mencegah adanya kekerasan yang ada di pondok pesantren secara psikis. Karena psikis tidak terlihat, jenengan katanya ngomongnya bocah kepetawaran teman, itu kelihatannya sepele, tapi terkadang nancep di hatinya anak itu bisa sampai kapanpun. Kalau ini efeknya menjadi positif adalah Pak Ustadz tak bukti nang kok nyong bakal luwih pintar daripada jenengan, luwih hebat daripada jenengan, luwih jadi ustadz sing luwih apik daripada jenengan. Itu yang positif. Yang negatif, anak akan semakin bandel. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang terlalu menyinggung panjenengan atau bagaimana. Itu kita melihat dari sisi psikologisnya juga, bahwa setiap anak itu tidak semuanya itu kuat Pak. Jadi melanjutkan bahwa apa yang kita ucapkan, ucapan adalah doa, itu juga yang akan lebih di garis bawahi sih. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir ya tadi apa ada undang-undang atau yang menjamin ya bagi pengajar atau pendidik? Begini Pak, memang belakangan ini kita profesi pendidik itu riskan sekali ya, karena akibat aduan atau laporan dari masyarakat. Sementara kadang-kadang kita menentukan sikap, treatment apa yang harus kita laksanakan, dilakukan kepada anak-anak didik kita, kadang-kadang memang tadi sudah dibatasi oleh batasan-batasan itu. Tetapi jangan khawatir Bapak, ini ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang juga sedang proses revisi. Pasal 40 ayat 2 itu ada hak dari pendidik dan tenaga kependidikan, diantaranya bagian D adalah perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Jadi Bapak dijamin hak-hak hukumnya bila mana nanti melakukan tindakan atau yang seperti tidak kita inginkan seperti itu. Kita juga ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Ini mengatur bahwa tentang profesi guru, yakni ada perlindungan profesi ya, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ya, jadi selama Bapak Ibu mendidik putra-putri ini tidak usah khawatir, kita ada jaminan termasuk jika terjadi
kriminalisasi terhadap pendidik. Nampar lebam sedikit saja viralnya sampai kemana-mana. Ini juga harus bisa didudukkan pada akar masalah dan pokok masalah serta kronologi kejadian. Sehingga saya wajibkan kepada setiap pendidik rekaman atau kegiatan pembelajaran di kelas ini juga harus bisa direkam baik. Hindari tadi yang sudah tidak kita harus tinggalkan, jangan sampai kita terapkan sehingga ada klausul atau pasal yang memberatkan kita sebagai pendidik. Selama itu kita memiliki jaminan perlindungan hukum sebagai pendidik, kita aman Pak. Jadi kalau tadi nabok misalnya nyeweng, bahasa Jawanya banyak ya Pak, nabok, nyeweng, nyentil, nyubit, jiwit, beda-beda Pak rasanya ya. Tapi itu semua dalam kerangka pendidikan dan mendidik. Bukankah pendidikan itu adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari seorang dewasa kepada anak yang belum dewasa, sehingga mengantarkan anak itu menuju ke kedewasaan. Untuk menuju dewasa ini sungguh sangat jalannya berliku-liku, sehingga perlu dan patut kesabaran yang tiada batas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Give applause untuk para narasumber kita. Baik, mungkin dikarenakan waktu yang sudah mepet, satu pertanyaan lagi dari belakang tadi. Ngapunten Pak, nggih tadi sudah laki-laki, mungkin satu dari perempuan nggih. Karena kalau di rundown itu sampai 12:30, sedangkan sekarang sudah 12:30 lebih 10 menit. Monggo Bu, maju ngapunten nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Saya Sarti dari TK Al-Hikmah 2, pendidik dari TK Al-Hikmah 2. Kebetulan pendidik dari TK itu adalah sekaligus sebagai seorang guru BK. Jadi anak-anak TK itu pun juga sebenarnya ada kejadian-kejadian yang sebenarnya kita menganggap sepele, itu pun menjadi serius buat kita para orang tua. Jadi di anak-anak TK, di usia anak TK itu pun ada kejadian-kejadian malak pada temannya, ngajak tawuran pada temannya. Itu pun terjadi pada lingkungan TK. Mohon maaf, ini yang kami hadapi sebagai pendidik TK itu pun sekaligus menjadi guru BK. Itu PR buat kami. Dan untuk menghadapi anak-anak seperti itu, kami pun berusaha sebagai seorang pendidik tidak pernah mengatakan bahwa anak itu nakal. Mohon maaf, karena seperti yang disampaikan tadi, kata-kata itu menjadikan doa. Kami semua sebagai pendidik seorang pendidik TK berhati-hati untuk mengucapkan, walaupun anak itu melakukan perbuatan yang mungkin kurang nyaman untuk temannya, kami berusaha untuk menyampaikan doa-doa. Anak hebat, karena anak TK itu super aktif, hiperaktif yang perlu penanganan khusus, perhatian khusus. Dan pendidikan anak usia dini di TK ini pun sangat penting sekali untuk penanaman karakter terutama itu. Dan juga mungkin agak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan tentang kedisiplinan, tentang ketegasan yang harus diterapkan. Ini mohon maaf, untuk anak-anak usia dini, apabila ketegasan, kedisiplinan itu diterapkan, kedisiplinan itu diterapkan, itu yang terjadi, yang kami hadapi, anak itu malah berbohong.
karena takut dimarahin, takut kena hukuman, takut nanti ini dan itu. Lah, itu PR buat kami. Kebanyakan kami dari pihak sekolah pun sudah mengadakan kelas parenting orang tua. Kami menghadirkan dari Satkor Korean wilayah kecamatan DP3KB pun sudah kami laksanakan. Kebetulan anak-anak yang super aktif itu, yang hiperaktif itu berangkat dari keluarga yang mungkin ayah ibunya itu lagi sibuk. Jadi mohon maaf. Jadi kami komunikasi dengan orang tua pun kurang. Jadi misalkan dari pihak sekolah pun sudah ada kegiatan kelas parenting, tapi sasarannya mungkin kurang tepat, tidak semua orang tua bisa hadir dan bisa menerima materi-materi tentang pengasuhan yang baik. Lah itu mohon pencerahan, karena di anak usia dini ini adalah sangat penting sekali pembentukan karakter-karakter sebagai pondasi, karena kekerasan baik ucapan ataupun tindakan yang harus ditegaskan pada anak itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya itu terutama anak nanti menjadi berbohong karena takut dimarahin, takut nanti ada mungkin sanksi-sanksi tertentu. Ya, itu mohon pencerahan. Kemudian kami mohon untuk kesempatan ini, ada kegiatan seperti ini, saya sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi yang hadir pada kesempatan ini, terutama guru-guru BK. Tidak hanya dialog yang kita laksanakan, mungkin tindak lanjutnya kami para guru BK itu mendapat bimbingan cara berkelanjutan. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari salah satu guru TK Al-Hikmah 2. Tadi yang sudah panjang lebar beliau sampaikan. Salah satunya adalah ajakan anak yang terjadi padahal anak-anak masih usia dini, yaitu ajakan untuk malak dan tawuran. Itu bagaimana menyikapinya? Kemudian selanjutnya tadi yang disampaikan oleh beliau, permohonan dan permintaan pencerahan kepada anak yang sangat super aktif, hiperaktif pada anak-anak usia dini, dan ternyata setelah diselidiki karena orang tuanya itu memiliki kesibukan yang cukup padat. Bagaimana strategi dan caranya. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh beliau yang saya highlight, itu syukur-syukur kegiatan ini ada tindak lanjut, tidak hanya pemaparan materi, akan tetapi ada semacam pelatihan, begitu nggih Bu? Nggih, pelatihan yang secara berskala, mungkin nanti difasilitasi oleh yayasan secara berkala, karena permasalahan tentang perlindungan anak pada era sekarang itu sangat penting sekali. Tadi yang disampaikan oleh penanya, dimohon kepada Ibu Lili, Ibu Juwita dan Ibu Yosi untuk berkenan menjawab. Monggo. Terima kasih. Saya coba menjawab ya Ibu. Saya yakin anak-anak kita, maksudnya anak itu tidak diajari Ibu seperti itu kan ya Bu? Tidak. Nah itu berarti belajarnya dari mana? Dari HP. Ya betul Bu. Ya, ibunya sibuk, foto-foto diposting, bapaknya sibuk. Akhirnya anak-anak kan pegang sendiri HP, lihat-lihat sendiri. Itu meniru-niru ya Bu, niru-niru dari apa yang mereka lihat. Saya mohon nanti kalau anak-anak lagi lihat HP, mohon didampingi situs-situs yang menuju kekerasan sama seksual itu tolong diblokir ya Bu kalau bisa. Nah itu apa yang tadi dikatakan sama Pak Kemenag, yang ibunya lagi sibuk, anaknya rewel, akhirnya dikasih HP udah diem. Mending begitu apa gimana Bu? Rata-rata seperti itu ya Bu, itu ajarannya berarti dari itu dulu. Kalau Ibu saya yakin tidak mengajarkan seperti itu. Betul ya Bu?
Kenapa Pak? Bapak iya, Bapak juga akhirnya Bapak mengabaikan. Iya betul nggak Pak? Bapak juga akhirnya mengabaikan. Seperti itu Bapak. Saya mohon nanti tolong aja dampingi anak-anak dalam Bu, main HP. Itu saja kiranya dari saya. Bu Yosi mau menambahkan? Terima kasih Ibu Guru BK tadi nggih yang menanyakan permasalahan anak yang hiperaktif. Memang anak TK ini super duper hiperaktif. Bukan hiperaktif karena penyakit, tapi karena dia banyak ingin tahu, banyak mencari tahu. Sebenarnya anak-anak ini kan justru kelak dia akan menjadi anak pintar kalau pola pengasuhannya juga betul. Nah, berangkat dari TK sudah melaksanakan parenting untuk orang tua. Ini kegiatan yang luar biasa. Seharusnya orang tua wajib hadir. Nah, saran saya Ibu, karena anak saya juga sekolahnya di seperti ini, ada parenting. Ketika si orang tuanya anak, bapak atau ibunya tidak bisa hadir ketika dilaksanakan parenting untuk orang tua. Tujuan parenting untuk orang tua adalah pendidikan psikologis dalam menangani si anak. Baik di rumah, ketika sudah di rumah harus apa saja yang harus dilakukan. Ketika ini orang tua tidak hadir, dipanggil Ibu. Keduanya, baik bapak atau ibunya. Kalau orang tuanya tidak bisa hadir juga, dikasih apa namanya? Dikasih teguran lah atau dikasih statement bahwa si anak nggak bisa sekolah di sini. Kalau orang tuanya juga tidak bisa menuruti aturan yang ada di sekolah tersebut. Karena bagaimanapun orang tua wajib mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi bukan orang tua menitipkan anak ditinggal pergi gitu aja, yang penting aku bayar. Tidak bisa seperti itu. Orang tua juga harus bisa bekerja sama dengan ustadzahnya dalam mendidik anak. Tidak bisa hanya guru BK saja atau ustadznya atau ustazahnya saja yang mendidik si anak tersebut. Karena anak TK ini kan bukan anak SD, SMP, SMA yang bisa dikasih tahu sekali terus selesai, tidak bisa. Terus dalam menangani, dalam membentuk pembentukan karakter anak di usia dini. Kalau bisa dari ustazah atau ustadznya itu sampaikan aja undang-undang perlindungan anak dengan cara yang lebih humanis. Jadi bapak dan ibu yang sebagai pengasuh pondok pesantren ini harus menguasai betul, harus memahami betul undang-undang perlindungan anak itu apa saja sih di dalamnya, isinya apa saja, terus apa saja yang tidak boleh dilakukan anak, apa saja yang melindungi si anak, itu bapak ibu harus paham betul supaya ketika menyampaikan kepada si anak ini, terutama anak TK, itu bisa lebih dengan cara yang lebih humanis, dengan sehingga si anak ini paham. Karena anak TK ini sebenarnya lebih mudah dimasukin hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi ketika nanti dia sudah SD, SMP, SMA, dia tahu nih, ini yang boleh saya lakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Oh, saya ini ada loh dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau saya nakal sama teman saya, undang-undang juga mengatur nih, saya akan berhadapan dengan hukum nih kalau seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu kalau bisa menguasai. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu, kalau bisa berkelanjutan, betul. Tetap harus ada bimbingan untuk guru BK itu berkelanjutan, tidak berhenti di sini saja. Karena kalau berhenti di sini saja, ya keluar dari sini mungkin lupa yang tadi disampaikan apa aja, udah lupa. Kalau bisa ya tetap berkelanjutan karena fungsinya untuk tetap bisa menjaga si anak ini baik di ponpes atau di asramanya ketika sudah selesai sekolah, itu tetap bisa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau menurut kami dari unit PPA seperti itu. Barangkali ada tambahan Ibu? Terima kasih, saya menambahkan ya Bu.
ibu yang ada di, kalau di sini RA ya Pak, berarti TK-nya Pak namanya apa? TK, tetap TK. TK. Kalau TK maksudnya masuknya di dinas ya Bu ya? Oh iya, berarti di kami. Terima kasih Ibu. Ibu yang sekarang mengajar di TK ini adalah ibu guru yang luar biasa. Karena ibu adalah pemegang golden age masa sekarang, masa emas yang ibu sedang olah untuk nanti persiapan ketika nanti ada bonus demografi di penduduk di 2045. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, para pendidik. Masa emas sekarang ketika di 2045 akan menjadi masa usia produktif. Dengan segala fenomena yang ada terjadi tadi, betul Bu bahwa kita ini sudah dipengaruhi banyak sekali dari faktor eksternal. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu pendidik di internal sendiri sudah betul, tetapi arus eksternal akibat digitalisasi ini sungguh maha dahsyat, sehingga kita perlu filter-filter. Selain dari pendidikan dan ajaran pondok pesantren, kita kembali lagi kepada Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, yang sudah meletakkan 3 pilar utama, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Bagaimana seorang ibu guru bisa menempatkan dirinya ketika di depan, yakni dengan prinsip Rasulullah sebagai suri teladan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak TK ini harus didisiplinkan, ditegaskan, tetapi anak itu memiliki kecenderungan meniru orang di sekitarnya, meniru orang dewasa, sehingga Ingarso Sung Tulodo ini adalah penting bagi sosok ibu atau bapak guru yang ada di taman kanak-kanak. Selanjutnya, Ing Madya Mangunkarso, Bapak Ibu terhadap anak yang tadi hiperaktif harus bisa berada di tengah-tengah membangkitkan motivasi. Makanya sekarang pemberlakuan kurikulum merdeka, Ibu sudah kurikulum merdeka Bu? Memilih Bu? Kalau sudah di situ ada prinsip-prinsip terdiferensiasi. Jadi bagaimana mengolah anak dengan latar belakang berbeda-beda, kemudian melakukan treatment, melakukan pendidikan, melakukan olah manajemen di TK tersebut, itu sudah dituntun ya Bu ya di PMM ya. Di PMM Ibu sudah membuka Bu, sudah login Bu. Sudah membuka Bu, sudah topik berapa Bu? Itu betul-betul sudah dituntun bagaimana kita mengajar dengan berbagai macam karakter dan latar belakang anak yang berbeda-beda dari orang tua yang berbeda-beda pula. Kalau kita memahami betul itu dan menerapkan dalam praktek pembelajaran, insya Allah Bu, sembari berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengatasi seperti itu. Kemudian terhadap tadi yang terakhir ya Pak ya, keberlangsungan pertemuan ini, sekali lagi saya alhamdulillah dan apresiasi pertemuan ini, sehingga apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu sebagai pendidik bisa kami serap dari berbagai lini pemangku kepentingan pendidikan yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, sehingga nanti harapan muara dari pertemuan ini tidak hanya sekedar SOP Pak Yai, tetapi bagaimana kita meraih tujuan pendidikan kita yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Peletak dasar pendidikan adalah ada di pundak kita sekalian pada hari ini, pada saat ini, untuk bisa menciptakan 2045 bonus demografi penduduk. Indonesia tidak memiliki akses yang sangat menderita seperti negara-negara yang sekarang sedang dilanda oleh krisis seperti itu. Apakah krisis moral, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, berebut fasilitas, berebut sumber daya. Mudah-mudahan semangat tadi dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, ketika sudah menjadi Pak Yai, Ustazah dan sebagainya, para alim, maka mendorong seluruh generasi muda dengan satu tekad, kedepankan akhlakul karimah, akhlak mulia,
kita bisa menatap masa depan yang lebih baik dan bisa melalui krisis demi krisis dengan selamat. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Tadi saya dibisiki oleh panitia, masih diperkenankan untuk satu penanya. Tadi ada Bapak yang duduk di depan untuk berkenan bertanya. Dan itu ada penanya terakhir, mohon maaf kepada seluruh peserta. Akan tetapi jika ada para peserta yang ingin bertanya, bisa ditulis menggunakan secarik kertas, nanti bisa dikumpulkan di sini, dan kertas itu nanti akan ditulis oleh panitia, kemudian akan dikirimkan oleh para narasumber dan akan dijawab insya Allah, yang nanti hasilnya akan kita share ke masing-masing grup. Jadi semua grup di lembaga yayasan dan grup yayasan nanti akan ditulis hasil pertanyaan dan jawaban dari para narasumber tersebut supaya masing-masing lembaga bisa mengambil manfaat seperti itu. Monggo Bapak terakhir yang mau bertanya, nama, asal lembaga dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan, nama saya Wawan Pujianto dari SMA. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama sudah dilontarkan oleh Gus Ama dengan Pak Sulhi. Nah, pertanyaan yang kedua tindak lanjut dari pertanyaan yang sudah dilontarkan. Ini adalah menyikapi persoalan-persoalan yang ada, terutama di sini adalah kepolisian. Karena apa? Hanya karena persoalan yang sederhana saja kemudian diterima hingga sampai ke atas. Ini pernah kita di sini terjadi, yaitu penamparan begitu. Nah, demikian pula kemarin kita mendapatkan suatu laporan dari orang tua wali murid. Persoalan anak ini dibully. Ya, sederhana sekali sebenarnya. Persoalan bully seperti tadi, batasannya seperti apa sih? Kita kan belum tahu, karena ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik saja sudah bully. Kamu bodoh, kamu jelek, itu sudah bully. Apalagi secara fisik. Nah, maka bagaimana nih tindak lanjut daripada kepolisian? Tidak hanya kemudian menerima laporan, karena apa yang dilaporkan diterima kemudian proses misalkan seperti itu. Apalagi kalau tidak terima orang tuanya atau siapa yang melaporkan. Tetapi perlu ada dalam hal ini mungkin pembelajaran tentang hukum. Ini yang belum kita lihat barangkali secara maksimal, yaitu apa? Pendidikan di sekolah-sekolah. Misalkan tentang bagaimana sih kalau Anda itu nanti melaporkan, ini mestinya baik tetapi tidak baik. Tidak perlu harus Anda laporkan hanya karena sebuah penamparan misalkan, atau pembulian yang hanya kalimat-kalimat saja begitu. Saya kira demikian saja. Karena sudah siang, saya kira demikian. Mohon nanti penjelasan dari pihak polisian untuk itu. Demikian pula barangkali dari KPHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Pujianto dari SMA Al-Hikmah. Tadi yang beliau sampaikan yang saya tangkap yaitu bagaimana laporan yang disampaikan oleh satu wali murid, yaitu terkait tentang penamparan atau kekerasan fisik, itu menanggapi hal tersebut itu seperti bagaimana, dan batasan bullying itu seperti apa. Dan tadi yang ditanyakan oleh beliau juga yaitu akan lebih baik dari pihak kepolisian itu ada semacam sosialisasi pembelajaran untuk peserta didik agar bisa mengetahui konsekuensi-konsekuensi hukum dan batasan-batasan bullying jika seandainya hal itu terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Dimohon kepada Bapak Kasat, Ibu Kanit, Bapak Kasat Suhermanto dan Ibu Kanit, nanti narasumber yang lain mungkin sakit menambahkan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba menanggapi terkait dengan permasalahan ataupun aduan yang dirasa mungkin permasalahan kecil namun tetap dilaksanakan penindakan secara hukum. Jadi perlu diketahui bahwa kami sebagai
aparat kepolisian, penegak hukum, setiap melakukan tindakan hukum berdasarkan dari satu, yang pertama mungkin aduan dari masyarakat, yang kedua laporan kepolisian. Ketika polisi tidak menanggapi, tentunya kita juga ada pertanggungjawaban tersendiri kepada masyarakat, tentunya kepada yang melaporkan. Mungkin seperti itu. Mungkin ditambahi Bu Yosi yang lebih paham. Mohon izin kami menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Kasat. Pertanyaan pertama, tindak lanjut dari kepolisian ketika menerima pengaduan. Kami anggota Polri di seluruh Indonesia wajib hukumnya untuk menerima pengaduan dari seluruh warga masyarakat Indonesia yang memang ingin melapor ke kami. Kami tidak boleh menolak. Jadi wajib kami untuk menerima apapun itu. Wajib kami terima, namun semua itu kan ada pembuktian. Tidak sekedar hanya melapor, kami terima tanpa pembuktian. Jadi tetap ada pembuktiannya. Pembuktiannya berupa apa? Misal tadi yang disampaikan kekerasan fisik. Berarti ada pembuktiannya. Kami lakukan visum terhadap korban. Hasil dari visum itu yang akan kami lakukan secara kita tindak lanjuti dalam proses hukum. Jadi memang kami tidak bisa menolak Pak kalau ada orang tua atau siapapun lah yang mengadukan kepada kami. Nah ini saran kami ya Pak, saran kami yang ada di Ponpes ini, kalau bisa Ponpes itu punya pondok pengaduan atau layanan pengaduan untuk siapa? Untuk siswanya, untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk pengasuh-pengasuhnya sebelum sampai ke kami. Kalau bisa dalam intern Ponpes tersebut dibicarakan. Kalau memang tidak sepakat dan merasa orang tua tidak terima karena mungkin ada kekerasan fisik dan sebagian dan lain sebagainya sehingga tetap melapor kepada kami, ya kami tetap harus menindaklanjuti. Namun mohon izin, kami akan sampaikan sedikit saja masalah diversi. Anak yang sekolah di sini ini kan tidak ada yang usianya 18 tahun di atas untuk SMA-nya ya, semuanya di bawah 18 tahun di atas, 18 tahun ke bawah. Nah di proses ketika si anak ini mungkin ada kekerasan terhadap anak dengan anak itu kami juga tidak ujuk-ujuk Pak langsung kami tahan atau kami proses harus masuk penjara, enggak, kami tetap mengedepankan kepentingan si anak, haknya anak melalui proses diversi yang dihadiri oleh si anak itu sendiri, baik saksi maupun korban dan pelaku, korban dan pelaku anak, orang tuanya, walinya, dan pengurus Ponpes. Seperti yang kemarin sudah kami laksanakan, contohnya seperti itu. Nah itu dimusyawarahkan untuk kepentingan si anak, si pelaku, itu bagaimana ada di diversi tersebut. Nah diversi itu kan diatur juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Nah di situ ancaman hukuman yang bisa dilakukan diversi itu apabila ancaman hukuman penjaranya tidak lebih dari 7 tahun dan menghasilkan kesepakatan, itu bisa dilaksanakan diversi di tempat kami. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, berarti di kejaksaan dilaksanakan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi semua laporan tentang anak atau kekerasan atau apapun itu tentang anak tidak harus kami lanjutkan proses hukumnya sampai ke istilah gampangnya masuk sel, masuk penjara, itu tidak Pak. Tetap ada diversi, tetap ada musyawarahnya bagaimana. Namun kalau saran saya, sebisa mungkin di Ponpes ini sudah ada pondok pengaduan atau apapun bentuknya untuk bisa memfasilitasi dari anak yang bermasalah atau orang tua yang mungkin nggak terima atau guru-guru yang ada permasalahan dengan si murid gitu, difasilitasi terlebih dahulu sebelum sampai ke ranah hukum. Selanjutnya batasan bullying. Batasan bullying secara fisik ataupun secara psikis. Kalau secara psikis berarti kata-kata
atau kalimat yang diucapkan terus-menerus, kalimat-kalimat buruk yang diucapkan terus-menerus sehingga menyebabkan si anak ini menjadi tidak percaya diri atau menjadi sakit karena ucapan. Kalau kekerasan secara fisiknya ya jelas, misalnya contoh bullying itu. Dalam kompleks ini, saya misalkan aja ya Pak, contohnya di ponpes ini anaknya banyak, mungkin ustadznya itu nggak bisa memantau 24 jam. Mungkin ustadznya nggak tahu nih, ternyata di dalam kamar si anak ini lagi bertengkar dengan teman-temannya, yang akhirnya terjadi bullying, terjadi kekerasan fisik. Nah, batasannya apa? Batasannya ketika fisiknya itu meninggalkan luka. Kalau secara psikis itu harus nanti dari dokter psikolog, dari psikiater nanti yang akan mengeluarkan surat si anak ini terganggu nggak mentalnya atau dia baik-baik saja, itu dari psikiater. Itu kita yang bekerja sama dengan psikiater yang selama ini sudah difasilitasi oleh DP3KB, udah kita laksanakan. Jadi batasannya yaitu tadi Pak, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik yang terus menerus diucapkan terhadap si anak, bullying secara psikis. Pendidikan lanjutnya pendidikan sekolah tentang hukum. Bisa Pak, dari pondok ponpes sini mengajukan surat ke Kapolres untuk minta difasilitasi penyuluhan hukum. Nanti akan didisposisi ke mana itu nanti tergantung dari Bapak Kapolres. Namun caranya seperti itu, bisa membuat surat untuk Bapak Kapolres meminta penyuluhan hukum di pondok pesantren Al-Hikmah di sini. Memang kalau penyuluhan hukum memang lebih bagus karena jadi tahu, ustadzanya jadi tahu mana-mana yang boleh, mana-mana yang nggak boleh, mana yang bisa menjadikan ini persoalan hukum dan mana yang seharusnya tidak dilakukan supaya tidak menjadi persoalan hukum. Kiranya gitu ya Pak. Barangkali ada teman Bu. Kasus di sekolah itu kan sering ya Pak, banyak sekali kasus di sekolah. Mungkin Bapak bisa diselesaikan di sekolah tersebut. Kayak kemarin kita kalau melapor ke kita, ke DP3KB, kita juga harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Seumpamanya Dinas Pendidikan sudah memutuskan ini tidak, ibaratnya kasusnya tidak begitu berat nggak Bu, jadi tidak apa ya, nggak usah viral gitulah. Jadi itu kita bisa menyelesaikannya di internal aja, di Dinas Pendidikan sama DP3KB sama sekolah terkait, sekolah tersebut. Kalaupun itu ada kasus yang harus ditindaklanjuti, itu memerlukan waktu yang lama, soalnya harus ada bukti fisik juga. Mungkin kalau sudah lama bisa nggak Bu Yosi ya? Sudah lama juga mungkin bisa, tapi harus pakai foto Pak. Pas kejadian itu mungkin dia bisa foto yang kira-kira kayak dia lebam gitu, bisa difotokan, itu nanti bisa dijadikan alat bukti. Silahkan melapor ke dinas kami. Nanti kita juga sering bekerja sama dengan unit PPA, dan di unit PPA juga tidak menanganinya tidak cepat Pak. Soalnya banyak kasus yang ditangani unit PPA. Jadi unit PPA itu mungkin kasus yang paling bawah dulu, yang pertama melapor, dari itu baru diproses. Kiranya itu aja. Ada yang mau mendaftarkan Ibu? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kita beri tepuk tangan semua kepada narasumber pada siang hari ini yang luar biasa sekali menyampaikan kepada kita terkait HAM dan perlindungan anak, terutama yang berada di dimensi kepesantrenan. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama, mulai dari tadi penyampaian materi, opening speech dari para narasumber, kemudian
pemaparan dialog pesantrenan dari para narasumber juga. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Nasyar Alamuddin Masruri, Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Kepada beliau kami persilahkan. لرضا الله ولا كنت صلى والخاتم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأولياء العارفين والعلماء العاملين ولجميع الملائكة المقربين وجميع خلفاء رضي سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى حضرة سيدنا حسن وحسن ثم إلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين محمد وحنيفة شيخ مالك بن أنس محمد بن إسحاق الشافعي شيخ أحمد بن حنبل ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ عبد السلام المسيسي ثم إلى حضرة الشيخ أبو هاشم الشاذلي ثم إلى حضرة الشيخ بهاء الدين النقشبندي ثم إلى حضرة الشيخ عبد الله الستاري ثم إلى التجاني ثم إلى حضرة جميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى حضرة جميع الأولياء التسعة في إندونيسيا مؤسس جميع معهد في كل جميع ونصوص اللغات مؤسس معهد الحكمة خليل محالي سهيم عبد الغني مسروري وأزواجهم وذريتهم وجميع سلسلتهم أن الله يجعل درجاتهم في الجنة واغفر لنا ولهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا نعما ويكافي مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم يا الله يا إلهنا وإله كل شيء لها وحد لا إله إلا رب. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما نعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السؤال يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فدلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسر ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل محيف. يسر علينا كل عسر فتيسر عسر عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخرسنا بعينك التي لا تنام وقنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت سقاطنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنته. اللهم يا الله يا إلهنا وإله كل إله واحد لا إله إلا أنت يا رب. ثبت إيماننا ثبت إسلامنا ثبت أقدامنا على هذا. اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا يا الله من أهل الصدق والوفاء من أهل الصدق والوفاء.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sebelum kami tutup yaitu foto bersama. Dimohon para narasumber beserta pengurus yayasan, begitu juga dengan kepala madaris untuk berkenan foto. Ya, peserta dialog kepesantrenan juga bisa nanti bergantian. Yang pertama dari narasumber beserta pengurus yayasan dan kepala madaris. Monggo. Fotografer mohon maaf dari panitia.